Sekarang saya punya hal yang sangat prihatin selama ini. Ya. Ya, di mana wakil rakyat dari Jawa Barat yang mewakili Jawa Barat ke Jakarta itu hanya 30% yang dari Pituin. daerah Pituin. Ya, kebanyakan itu KTP-nya kata istilah Kang Tece dari Gambir lah. Ya, menunggu di Gambir. Iya, ya. iya. Nah, buktinya sekarang tidak ada yang bersuara keras. Iya. Ya, terus kemudian keduanya yang tidak mau tahu persoalan Jawa Barat. Suatu contoh Bogor yang harusnya berkembang, ya, pemekaran, Garut juga demikian, Sukabumi demikian. Terlambat karena wakil-wakil rakyat kita tidak. Padahal wakil-wakil rakyat yang menentukan bagaimana bergening, bagaimana membangun komunikasi dengan eksekutif supaya muncul daerah otonomi baru. Otonomi baru berarti. Padahal Jawa Barat butuh sekali itu. Butuh sekali. Ini bukti. Ya, jadi saya berharap kepada masyarakat Sunda yang sekarang mulai bangkit, ya. Ini juga harus melek nanti melek politik pada tahun 2024. Hari ini kita bertemu lagi di forum Apa Kabar .news podcast. Sekarang kita akan ngobrol nih dengan tokoh Jawa Barat, Ketua Umum Pusat Angkatan Muda Siliwangi, Kang Nuri Ispanji Firman. Kang Damang. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Masih seputar isu yang sekarang masih hangat dan mungkin ini akan terus bereskalasi, bahkan sudah bereskalasi sih. Ini terkait masih dengan persoalan arteria Dahlan, Kang. Yeah. Dalam 3-4 hari terakhir kita diramaikan oleh persoalan ini. Unsur-unsur kesundaan bergerak dan tentu saja yang pertama kali merespon ini dan yang pertama kali berteriak dan yang pertama kali menyampaikan sikap kerasnya, penolakannya atau ketidaksetujuannya terhadap statement Arteria Dahlan adalah AMS. Waktu itu Kang Nuri dan Lengan ada di Bali dan dari Bali menyuarakan ketidaksetujuannya. Nah, Kang Nuri, perkembangan terakhir Arteria Dahlan sudah meminta maaf. Meskipun permintaan maafnya itu juga direspon macam-macam nih. Ada yang bilang setelah desakan baru minta maaf, terus ada yang bilang tidak sincere, tidak ikhlas kelihatannya, tidak sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi yang jelas Arteria Dahlan sudah menyatakan permohonan maafnya atas apa yang telah dia sampaikan sebelumnya. Bahkan dari partainya pun PDI Perjuangan juga sudah menyatakan statementnya. Dari Jawa Barat juga, PDI Jawa Barat juga sudah menyampaikan statementnya meskipun agak sedikit menarik nih pernyataan dari PDI Perjuangan Jawa Barat. Nah, Kang Nuri melihat perkembangan ini seperti apa setelah Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maafnya, Kang? Ya, saya kira memang saat saya di Bali, Musfil AMS perwakilan Bali, itu pada hari Selasa itu mendapat berita video Saudara Arteria Dahlan. Ya. Memang saya tidak melihat aspek hukum, aspek politis, hanya bicaranya itu memang sangat menyentuh nurani kita sebagai orang Sunda. Ya. Ya saat itu kita langsung berteriak. Ya. Dan hanya satu meminta maaf karena memang kita bangsa pemaaf. Sekali lagi kita berbicara soal psikologi manusia, sejauh mana dia merasa bahwa dia salah. Seharusnya saat itu dia cepat menyadari bahwa apa yang disampaikannya itu salah. Kemudian pada hari Rabu misalnya, besoknya tanpa harus konsultasi dengan siapapun, dia menyampaikan permintaan maaf. Seharusnya ya. Harusnya itu, idealnya seperti itu. Iya. Nah, karena memang bukan hanya MS saat kita membuat sikap, ternyata Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat pun menyampaikan sikap. Iya, kebetulan hadir di tempat yang sama ya. Tempat yang sama. Itu kan sebagai pimpinan daerah yang mewakili keluarga besar Jawa Barat maupun orang Sunda sudah representatifnya di sana. Nah, kemudian bukannya meminta maaf, tetapi ada hal yang terlontar
dia tidak mau minta maaf. Bahkan silakan saja lapor. Silakan saja lapor. Nah, ini ada nada menantang sehingga di sanalah eskalasi berputar dan sudah bukan hanya elit saja yang berbicara. Betul. Tapi sekarang sudah masyarakat sampai ke desa-desa. Betul. Ikut berteriak, malah sudah siap ngabring ke Jakarta. Iya. Ya ini kan persoalan sudah luar biasa. Nah, saya kira tidak bisa dibendung. Kekompakan, kebersamaan yang merasa sekarang ketersinggungan bersama itu kemudian menjadi satu kekuatan orang Sunda untuk bangkit. Ya. Nah, saya melihatnya positif saja gitu, secara positif saja. Selama semuanya bisa terkendali untuk kepentingan nasional, karena kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh saudara Ati Dahlan itu sudah seperti rasis, ya. Ya. Berbau sara, kemudian juga seperti seorang anggota DPR yang harusnya Pancasialis, ya. Kebinekaannya itu dijunjung tinggi, ini tidak terlihat sama sekali. Nah, ini gerakan ini juga harus menjadi gerakan contoh nasional bagaimana para pemimpin di tingkat nasional ini bisa menghormati budaya yang berasal dari daerah-daerah. Iya, Kang. Dalam 2 hari terakhir ini tadi seperti disebutkan oleh Kang Nuri, akar rumput pun sudah mulai bergerak nih. Bergerak, ya. Beberapa gerakan-gerakan sudah muncul di Kerawang, di Bogor, di Purwakarta, menyuarakan bahwa Ati Dahlan seharusnya dicopot lah di PAW atau apapun gitu. Padahal Ati Dahlan sendiri sudah meminta maaf. Ini kira-kira akan seperti apa ke depan nih, Kang? Nah, sekarang tinggal kembali kepada partai politik Okay. ya yang mendukungnya, PDIP, ya. Nah, kalau cerdas, ya, saya kira karena nilai titik rusak susu sebelanga. Iya, persis. Ya, kepentingan politik yang lebih besar untuk PDIP ke depan. Saya kira harus berani menentukan sikap. Ya, apa artinya seorang Ati Dahlan, apalagi sekarang kebusukannya dari persoalan mobil, ya. Iya. Persoalan tidak santunya terhadap seniornya Kang Emil Salim misalnya. Ini sudah ada beberapa track record yang memang kurang bisa diterima di masyarakat kita. Nah, kasihan karena kalau terus bertahan, saya kira partai akan berpengaruh kepada, terutama di Jawa Barat, ya. Nah, karena ketika berbicara persoalan Sunda sekarang menggugat, kemudian yang bisa mencopot itu partai politik, ya, PDIP, di mana dia bernaung, kemudian tidak berbuat apa-apa, ini kan menjadi bumerang sendiri bagi partai politik. Ada konsekuensi politik yang tinggi, ya. Jelas. Yeah. Ini contoh aja, saya punya anak 5, satu ini orang yang mengagumi Bung Karno, sehingga di kamarnya itu foto Bung Karno, ya, dan dia, saya yakin bahwa dia menyadari PDIP, ya. Iya. Dicopot semua. Dengan pernyataan ini hal yang kecil, ya. Iya. Nah, sekarang kan gemuruh suaranya semakin menggelombang. Iya, betul. Ya, terlihat bahwa sekarang ada gerakan-gerakan konsolidasi masyarakat, para penggerak masyarakat di daerah-daerah sudah mulai ingin berangkat ke Jakarta. Ya, artinya partai tempat bernaung Ati Dahlan harus cepat tanggap dan cerdas, ya. Ya, untuk kepentingan partai ke depan. Iya, iya. Saya yakin bahwa teman-teman kita di PDIP Jawa Barat keras, ya. Iya. Itu karena melihat bagaimana orang-orang Sunda marah, bagaimana orang Sunda bersatu menggerakkan. Dan saya menangkap banyak hal yang positif dengan pergerakan orang Sunda ini, karena saya harapkan bahwa ini bukan hanya persoalan Ati Dahlan. Iya. Ya, eksalasi menjelang 2004. Ya, ini saya berharap bahwa orang Sunda harus mulai cerdas berpikir tentang kepentingan orang Sunda. Iya. Ya, bagaimana menjaga sarakan Sunda, bukan hanya persoalan ketersinggungan Dahlan, tapi bagaimana juga membangun kekuatan Jawa Barat ini untuk kepentingan nasional. Nah, saya menangkap ada pernyataan bahwa kasus Ati Dahlan ini blessing, ya, atau berkah, ya, bagi orang Sunda, ya. Berkah luar biasa. Nah, jadi orang Sunda berbagai elemen bisa bersatu. Yes. Nah, tinggal persoalannya
bagaimana memanfaatkan potensi dan energi ini untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih strategis ke depan. Kinten-kinten kumaha Kang? Sekarang saya punya hal yang sangat prihatin selama ini. Ya. Ya, di mana wakil rakyat dari Jawa Barat yang mewakili Jawa Barat ke Jakarta itu hanya 30% yang dari Pituin. Ya, kebanyakan itu KTP-nya kata istilah Kang Cecep dari Gambir lah. Ya, menunggu di Gambir. Iya, iya. Nah, buktinya sekarang tidak ada yang bersuara keras. Iya. Ya, terus kemudian keduanya yang tidak mau tahu persoalan Jawa Barat. Suatu contoh Bogor yang harusnya berkembang, ya, Pemekaran, Garut juga demikian, Sukabumi demikian. Terlambat karena wakil-wakil rakyat kita tidak. Padahal wakil-wakil rakyat yang menentukan bagaimana bergening, bagaimana membangun komunikasi dengan eksekutif supaya muncul daerah otonomi baru. Otonomi baru persis. Padahal Jawa Barat butuh sekali itu. Butuh sekali. Ini bukti. Ya, jadi saya berharap kepada masyarakat Sunda yang sekarang mulai bangkit, ya. Ini juga harus melek politik pada tahun 2024. Nah, ini mungkin juga warning nih bagi partai-partai nanti pada saat pileg terutama ya. Ya diperbanyaklah anggota-anggota legislatif atau calon-calon anggota legislatif dari Pituin Sunda pengintannya kan? Ya iya. Saya sangat mungkin saya paling depan nanti. Iya. Menggelorakan marilah kita pilih wakil-wakil rakyat Pituin. Dan tapi yang pantas, pantas dalam kompeten, yang kompeten, ya. Tidak asal-asal. Iya. Banyak kan sebenarnya. Banyak sekali tokoh Sunda yang memang bisa memperjuangkan bagaimana tanah Sarakan ini bisa tetap terjaga. Jangan kemudian sekarang diacak-acak tuh para ruguk ya. Sehingga lumbung pangan menjadi lumbung beton. Ya. Dia omeande ku AMS jadi lumbung pangan. Ini yang jadi persoalan kan. Ya, di ketertinggalan Jawa Barat. Sekarang Pak Gubernur teriak-teriak dana penduduk banyak tapi dana bantuan dari itu pun tertinggal karena memang pemekaran terhambat. Ini semua adalah tugas-tugas wakil Jawa Barat yang ada di Senayan. Ini momentum. Ya, dari Arteria Dahlan ini tadi ada berkah bagi Jawa Barat, bagi Sunda gitu ya. Supaya lebih merapatkan diri dan ya mengisi lah posisi-posisi yang strategis di lembaga pemerintahan. Persis sekarang memang sangat perlu. Jangan kemudian sekarang mereka cuma reses ke bawah itu hanya ngobrol, hanya memenuhi persyaratan saja. Ya. Tapi juga harusnya tahu bahwa daerah-daerah yang dia wakili ini tidak berkembang. Ya otomatis bagaimana tahu kalau memang misalnya seorang anggota DPR yang berasal dari luar, ya, kemudian karena persoalan pragmatis orang Sunda itu gampang digupai lah, bager gampang digupai ya, itu apa? Bagaimana nanti ke depannya? Ya. Nah, AMS sebagai suatu organisasi yang memang salah satunya menjaga Sarakan Sunda, Sarakan Jawa Barat ini ingin bahwa gerakan Sunda yang merupakan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa bangkit sama-sama membangun seperti daerah-daerah yang lainnya. Itu yang kita harapkan. Menarik nih Kang, ini tanpa bermaksud mengangkat kesukuan ya. Tidak. Iya. Jika misalnya wakil rakyat Jawa Barat atau Sunda oleh orang Sunda deui meureun aya rasa ya. Pasti. Itu sudah pasti. Saya saja begitu baca melihat video Arteria di Bali, itu reaksi sekali ya, reaksional. Ya wajar ya. Itu tersentuh. Saya yakin tersentuh. Tidak mungkin misalnya seorang pejuang yang lahir dibesarkan Sunda ketika tanahnya diacak-acak diam. Ya, kemudian daerahnya misalnya tidak berkembang diam. Tidak mungkin. Nah, Kang, masih terkait dengan pertanyaan yang tadi. AMS sebagai organisasi masyarakat yang
cukup besar. Ya. Anggotanya sekarang berapa? Ada 4 juta? 4 juta ada. Boy, luar biasa. Kemudian juga hampir ada di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat. Ya. Itu kan dari dulu dikenal juga sebagai organisasi yang melahirkan banyak pimpinan di berbagai level tingkatan. Iya. Mulai dari tingkat camat, bupati, wali kota. Nah, apakah momentum ini juga menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Angkatan Muda Siliwangi untuk kembali sebagai organisasi yang menghasilkan figur-figur pimpinan ke depan? Ya. Kami ini penggerak, Ya. mesin penggerak. Karena target itu bukan persoalan target organisasi, ya, tetapi target warga Jawa Barat, target Sunda. Sunda geus waktuna nanjeur. Ya, geus wanci ngamimiti geus wayah. Ya, mapag pemimpin Nasional, negara. negara. Nah, itu kan cita-cita yang lebih besar. Iya. Ya, jadi kalau hanya berbicara persoalan organisasi sangat sempit. Karena kami dilahirkan itu untuk menjaga marwah Pakusarakan di Sunda. Jadi momentum ini luar biasa. Dan kami siap dengan teman-teman semua dengan berbagai elemen untuk bersatu padu dan ini bisa menjadi bahan diskusi ke depan. Bagaimana kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul representatif, ya, yang kompeten di bidangnya. Misalnya partai politik kan hanya perahu, Iya. ya, dari mana saja silahkan. Tapi yang berasal dari Jawa Barat, jadi kita bisa ikut menggiring teman-teman yang memang berasal dari daerahnya. Misalnya Ciamis, orang Ciamis satu, Garut dari Garut, orang Garut, dia pasti tahu. Iya, tahu masalah. Tahu masalah, Ya. dan kita bisa membuat semacam forum komunikasi anggota. DPR kalau sekarang susah, Iya, iya, iya. dipanggil pun susah. Padahal cenah wakil orang. Iya, malah ada yang ngaku orang Sunda, ya, tapi tenyuna gitu ada. Iya, iya. Ya, jadi itu karena memang perlu ada seleksi, ya, perlu ada dorongan, perlu kita lihat, perlu membuat suatu tim yang besar. Dan ini jadi diskusi yang panjang bagi kepentingan Jawa Barat, ya, Iya, untuk iya. nasional. Saya tidak berbicara persoalan primordial, sempit persoalan Sunda. Ini hanya kebetulan saja apa yang dilontarkan oleh saudara Teria Dahlan ini Sunda. Kalau dia berbicara daerah mungkin tidak begitu. Iya. Ya, tidak boleh berbicara bahasa daerah, itu kan lebih santun, lebih kepada ada kepentingan. Jadi alasan dia itu tidak sama sekali tidak bisa diterima. Iya. Karena Nah, yang Kang, ini menjelang 2024 nih ya, dinamika politik nih pasti akan semakin panas nih ya. Ini agak terlepas tapi agak nyambung juga dengan persoalan Arteria Dahlan ini. Artinya apakah dalam 2 tahun ke depan ini akan lebih diintensifkan komunikasi antara organisasi-organisasi kasundaan ya, dengan partai-partai politik supaya tadi mengisi wakilnya cik atuh ku orang Sunda lamun di Sunda mah gitu, atau misalnya orang setempat di provinsi lain juga seperti itu. ya. Kira-kira gimana tuh, Kang? Ya, kita akan berkomitmen partai mana yang memperhatikan putra daerah. Oke. Ya, kita komit. Karena kita independen kan, MS independen, tidak Betul. duduk di Artinya salah kan satu bisa partai. membuka komunikasi dengan partai mana Dengan siapapun. Iya. Siapapun yang kemudian mengangkat Pitwin, ya, mengangkat putra daerah yang nantinya bisa membawa aspirasi, ya kita dukung partai tersebut. Ya, yang punya komitmen, karena tadi bahwa Jawa Barat perlu maju, Jawa Barat perlu sejahtera sebagai penyangga ibu kota, ya, dan ini perlu orang-orang yang punya kompetensi dan Pitwin yang bisa menjaga itu. Iya. Nah, kembali lagi Kang ke energi ya, energi yang sekarang kita lihat, kita rasakan, energi kasundaan nih bagus nih ya, Ya, bersatu nih, gitu kompak gitu. Nah, apakah energi ini bisa terus terpelihara tanpa harus ada yang nyentil dulu? Nah, karena energi kasundaan kompak ini sangat solid sekarang setelah ada yang nyintrek ya. Nah, apakah kita tuh harus selalu disintrek atau gimana, Kang? ya, memang perlu ada penguatan-penguatan tentang perilaku-perilaku yang
sudah menempel atau opini orang Sunda seperti itu ya. Bisa ngaji, lamun disentil, bisa. Tetapi ketika harus maju mengganti payung. Nah itu kan yang harus kita rubah sekarang. Ya. Nah momentum ini kebetulan bahwa kita menjelang pesta demokrasi yang akan datang. Nah, ini kalau kita cerdas, kemudian teman-teman semua para tokoh-tokoh Sunda ini bisa satu pola pikir, ya, mari membangun Sunda ke depan. Insya Allah bahwa ini akan sangat bermanfaat dan ini bisa menjadi satu kesatuan. Ya, ketika gerakan di bawah kencang, ya, sekarang kan kencang, sulit. Saya sebagai ketua umum saja melarang rayon atau kecamatan untuk mengirimkan masanya di Jawa, saya nggak bisa. Ya, saya membiarkan saja. Karena rasanya udah kesentuh. Ya, rasa udah kesentuh. Nah, ini yang harus dimanage oleh kita. Dan manajemen ini perlu apa? Perlu kejembaran. Jembaran, jangan merasa bahwa saya tokoh, bang tokoh nak suka ada begitu kan? Ya, saya punya ide seperti ini. Tapi marilah kita turunkan kejembaran kebersamaan ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi energi kekompakan ini sebenarnya bisa bisa terus terpelihara, terus dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif, yang lebih strategis ya Kang? Ya. Kan bisa saja misalnya kalau hayang kasep sorangan, ya ketika saya membuat satu sikap di Bali kemudian cepat pulang ke Bandung, dan saya membuat gerakan lagi mengumpulkan pasukan untuk datang ke Jakarta. Hal yang mudah. Bisa. Tapi justru saya membiarkan teman-teman juga harus punya asit lah, harus punya kesempatan untuk ikut berjuang. Toh saya memerintahkan juga kepada teman-teman yang di daerah untuk apabila terpanggil oleh satu komunitas ikut semua. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa saya komandannya sebagai ormas besar misalnya, tidak. Mari kita sama-sama karena ini untuk kepentingan rakyat Pajajaran Anyar. Nah, tidak bisa saya berjuang sendiri saja punya cita-cita itu atau teman-teman yang lain. Ayo orang jembar kepada para tokoh pemimpin yang tua senior saya, jembar. Jembar menurunkan ego untuk kepentingan bersama. Karena kalau tidak diminit ya seperti tadi cita ngan ukur disentil agurubug. Setelah gitu usikna lulus gitu. Setelah minta maaf begitu. Kang setelah Kang. Kang, jadi nih Kang, kan kita akan menghadapi sebuah dinamika politik terkait dengan jadwal pergantian pemimpin nasional dan regional serta di kabupaten kota ya dalam 2 tahun ke depan di 2024. Apa yang seharusnya masyarakat Sunda lakukan? Dan apa yang menjadi harapan warga Sunda? Iya. Saya kira sederhana ya. Kita belum masuk kepada persoalan tahun ini, tidak masuk kepada persoalan calon. Ya. Karena kalau calon itu pasti ditentukan oleh KPU. Betul. Ya, baru bakal calon. Nah, dari berbagai tokoh yang terjaring oleh survei ada putra. Daerah putra Sunda. Sebut saja Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil di berbagai survei dia masuk. Ya. Nah, beliau masuk ini dengan segala kelemahannya. Saya sebagai orang Sunda punya kebanggaan. Bangga. Jadi kalau ada orang Sunda misalnya ngadukung lain-lain, sok aneh saya begitu maknya ting-tingan gitu lah. Nah, Ridwan Kamil putra terbaik. Lepas dari segala kelemahannya, saya mendukung, mendorong beliau bisa ya tidak menjadi orang nomor 1, nomor 2, ya. Lain persoalan kalau nanti KPU dan partai politik menentukan karena sistem oligarki politik kita sulit untuk dirubah, kecuali presidensial thresholdnya 0 gitu ya. Kalau sekarang masih seperti ini kan
mau tidak mau. Iya. Nah, keputusan politik partai politik ini yang menentukan. Kalau sudah masuk misalnya tidak masuk, ya apa boleh buat. Iya. Kita bisa menentukan sikap lain. Ya. Tetapi hari ini seharusnya orang Sunda mendorong, mendorong agar orang Sunda bisa tampil menjadi pimpinan nasional. Ya. Kan setiap ada kontestasi nasional terutama kan. Kan elemen-elemen Sunda, tokoh-tokoh Sunda soko gorowokan gini kan. Ira orang boga pemimpin Sunda, ira orang bisa nganturkeun tokoh Sunda jadi pemimpin nasional. Nah, sekarang ada nama orang Sunda nih di survei-survei ini. Makanya rek diantep, makanya rek sina buruk. Kira-kira gimana Kang itu? Nah itu. Jadi saya mau membalikan pertanyaan kepada teman-teman ya, para tokoh, para senior, pimpinan organisasi yang kemudian selama ini berteriak, kemana jiwa kesundaan? Ya ketika ada orang. Saya mungkin orang yang dulu Pilgub itu paling depan mendukung Kang Emil, tapi tadi palire 3 tahun. Iya. Tapi saya ketika beliau sekarang masuk survei, saya masih membangga karena dia orang Sunda. Iya. Lepas dari segala urusan-urusan pribadi kelemahannya, saya harus bangga sebagai orang Sunda. Dan saya mengajak kepada teman-temannya, ayo, ya mumpung ada kesempatan, belum tentu 5 tahun ke depan, ya 10 tahun ke depan itu ada orang Sunda, karena memang krisis ketokohan juga di kita ini. Jadi yang nomor satu, kalau kita memang punya cita-cita nanjerkeun jati diri Sunda, yang harus kita sisihkan pertama ikhlas, keduanya hilangkan ambisi pribadi. Ya, ayo bersama-sama. Itu kan memang kalau memang mau ya, saya cemburu kepada orang Bugis dengan Yusuf Kalanya. Ya, saya cemburu orang Jawa Tengah dengan Ganjar Pranowo-nya. Ya, kenapa Jawa Barat tidak dengan Ridwan Kamilnya? Itu yang itu cemburu yang positif, artinya positif, kita seharusnya bisa gitu. Harus kan? bisa. Daripada tiap 5 tahun gogorowokan gitu kan. Nah, Kang, terakhir kembali ke bahasan awal kita. Apakah dengan adanya permintaan maaf dari Artia Dahlan, persoalan ini dianggap selesai? Tadi seperti saya balik lagi kepada awal, ya. Kalau apa yang saya sampaikan pertama bahwa Saudara Artia Dahlan ini sebagai seorang intelektual, pimpinan nasional, kemudian dengan jujur merasakan bahwa apa yang dia lontarkan itu salah dan mengundang kegaduhan, saat itu juga sebetulnya saya harap meminta maaf. Saya yakin clear orang Sunda itu ketika ada satu gerak letupan cepat ditutup, ya sudah. Kalau sekarang ya ketika kami memohon maaf, Pak Gubernur memohon maaf, meminta Saudara Dahlan minta maaf, dia ada sedikit nolak dan malah nantang kalau MKD. Nah ini yang membuat eskalasi orang Sunda semakin. Dan ini sulit sekali untuk dibendung. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Artia Dahlan selanjutnya? Kembali kepada partai politik. Apakah partai politik yang menaunginya ada kepentingan yang lebih besar? Kalau kemudian sekarang masih mempertahankan tadi nilai titik rusak susu sebelanga, selesai. Karena gerakan ini bisa betul-betul bisa melukai. Artinya persoalan ini ada di partai sekarang ya? Ada di partai. Sejauh mana teman-teman di PDIP bisa bersikap toh masih banyak ribuan kader PDIP yang cerdas dan punya jiwa nasional yang tinggi. Ya, saya berharap kepada Ibu Megawati, kepada sahabat saya Bung Ono, ya bisa diri bijaksana, tegas, lugas, dan cerdas untuk kepentingan partai.